Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ramli Ramadan dari Prodi Pendidikan Ekonomi. NIM saya 1871570. Di sini saya ingin membahas peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Baik, mari kita simak baik-baik. Produksi. Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi memiliki tahapan, antara lain yaitu input adalah segala sesuatu yang akan diolah. Kedua, proses merupakan kegiatan yang mengubah atau mengolah input. Dan terakhir yaitu output. Output adalah hasil dari proses pengolahan, bisa berupa barang atau jasa. Baik, tujuan produksi ini adalah menghasilkan barang untuk mendapatkan laba. Sasaran kegiatan produksi adalah pelayanan kebutuhan masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor produksi asli, dan yang kedua, faktor produksi keturunan. Namun, faktor produksi asli meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan faktor produksi turunan meliputi modal dan kewirausahaan. Proses produksi ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang atau jasa. Perilaku produsen. Perilaku produsen terdiri 3 bagian. Yang pertama, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah setiap barang yang dihasilkan merupakan akibat dari input yang dimasukkan. Misalnya ingin memproduksi sepatu, kemudian ada perilaku dan bahan-bahan lainnya di dalam pembuatan produksi sepatu itu seperti kulit, lem, mesin, dan tenaga kerja sehingga jadilah sepatu. Dan kedua, ukur hasil lebih yang makin berkurang oleh David Ricardo. Misalnya, maksudnya ini adalah makin banyak pekerja maka makin cepat hasil yang diproduksi dan makin banyak hasil yang diproduksi. Yang ketiga yaitu bidang dan tahapan produksi. Bidang dan tahapan produksi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, dalam bidang produksi terdapat tergolongan 5 bidang. Yang pertama itu bidang ekstraktif, bidang agraris, bidang industri, dan bidang perdagangan, dan bidang jasa. Kemudian yang kedua, tahapan produksi. Tahapan produksi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, sektor produksi primer, kedua sektor produksi sekunder, dan yang terakhir sektor produksi tersier. Produktivitas produksi. Produktivitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan jumlah barang dengan faktor produksi yang tersedia. Produktivitas dapat ditingkatkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ekstensifikasi, kedua, intensifikasi, ketiga, diversifikasi, dan terakhir, rasionalisasi. Kemudian ada distribusi. Distribusi sebagai kegiatan ekonomi wahid. Selain produksi, ada 2 kegiatan ekonomi lainnya yaitu distribusi dan konsumsi. Distribusi adalah, Anda pasti pernah melihat pedagang berkeliling untuk menawarkan barang dagangannya kepada pembeli. Contoh seperti tukang sayur, tukang bakso. Kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut merupakan kegiatan distribusi. Distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Sistem distribusi klasik adalah melalui transaksi langsung antara produsen dan konsumen atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar. Kemudian selanjutnya ada tujuan distribusi. Tujuan distribusi ada 4 bagian. Yang pertama, membantu menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kedua, mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Ketiga, membantu produsen untuk menjualkan barangnya. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kemudian ada fungsi distribusi. Fungsi pokok distribusi adalah tugas-tugas yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Dalam hal ini, fungsi pokok distribusi meliputi
Pertama, pengangkutan, kedua penjualan, ketiga pembelian, keempat penyimpanan, kelima pemberlakuan standar kualitas barang, dan yang terakhir menanggung risiko. Namun, fungsi tambahan distribusi yaitu menyeleksi, mengepak, atau mengemas, dan memberi informasi. Pihak-pihak dalam distribusi. Yang pertama, agen, kedua broker, ketiga komisioner, keempat importer, kelima eksporter, keenam pedagang besar, dan terakhir pedagang eceran. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama, pasar, kedua produk, ketiga produsen, dan terakhir perantara. Nah, selanjutnya ada mata rantai distribusi. Distribusi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, distribusi langsung, artinya menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Contohnya, seorang penjual martabak memproduksi sendiri dan langsung menjual dagangannya kepada pembeli. Yang kedua, distribusi tidak langsung, artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Misalnya melalui pedagang besar, grosir, pedagang kecil, retail, agen, materan, misalnya eksportir, importer, dan pengeluaran lainnya. Konsumen sebagai kegiatan ekonomi. Nah, siapa yang suka makan es krim? Pasti banyak ini yang suka es krim. Anda tahu tidak kalau konsumsi es krim merupakan salah satu contoh sederhana dari kegiatan konsumsi? Konsumsi dan konsumen. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Konsumen adalah orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumen tersebut. Namun, tujuan konsumsi adalah yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Dan yang terakhir, memuaskan kebutuhan rohani. Baik, topik selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor yang mempengaruhi konsumsi ada dua bagian. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pendapatan, usia dan jenis kelamin, pola hidup, dan selera. Yang kedua, faktor eksternal meliputi kebudayaan, lingkungan, dan harga. Nilai suatu barang. Nilai barang dan jasa dapat dibedakan menjadi dua macam nilai. Yang pertama, nilai pakai. Nilai pakai meliputi nilai pakai subjektif dan nilai pakai objektif. Kemudian yang kedua, nilai tukar. Nilai tukar meliputi dari nilai tukar subjektif dan nilai tukar objektif. Nilai tukar subjektif. Nah, berikut ada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau perorangan ataupun badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kemudian topik selanjutnya ada pelaku ekonomi. Rumah tangga atau rumah tangga konsumsi. Rumah tangga produksi atau rumah tangga berfungsi berperan dengan melakukan kegiatan-kegiatan pokok, memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa-jasa yakni sebagai pemasok supplier di pasar barang. Yang kedua, pemerintah. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal, kedua, kebijakan moneter, ketiga, kebijakan keuangan internasional, dan yang ketiga, masyarakat luar negeri. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri yaitu pertama, menyediakan kebutuhan barang impor, kedua, membeli hasil-hasil barang ekspor suatu negara, dan yang terakhir, menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri. Baik, selanjutnya ada peran pelaku dan ekonomi. Peran pelaku ekonomi terdiri dari dua bagian. Pertama, peran konsumen dan peran produsen. Peran konsumen terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Yang kedua, sebagai penyedia produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Dan yang ketiga, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen. Kemudian, peran produsen dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penghasil barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, sebagai pemakai atau pengguna pokok produksi yang dimiliki oleh konsumen.
ketiga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya. Nah, selanjutnya ada peran pemerintah dan peran masyarakat luar negeri. Peran ini masih menyambung dengan topik sebelumnya. Baik, peran pemerintah dalam pelaku ekonomi adalah mengatur, mengendalikan, dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian suatu masyarakat. Kemudian dalam peran masyarakat luar negeri dalam pelaku ekonomi adalah melaksanakan kegiatan perdagangan internasional yang berupa kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang dagangan ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dagangan dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, kemudian topik selanjutnya ada circular flow diagram. Pasar barang dan jasa merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Ini artinya konsumen langsung mendapatkan barang atau jasa yang bisa langsung digunakan. Contohnya, pasar yang menjual berbagai ikan. Pasar faktor produksi adalah pasar tenaga kerja dan pasar uang. Pasar faktor produksi yang dimaksud adalah pasar tenaga kerja dan pasar uang. Pasar tenaga kerja adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Biasanya berasal dari perusahaan dan pemerintah pada perekonomian yang terbuka. Permintaan dan penawaran tenaga kerja juga bisa didapatkan dari negara lain, contohnya tenaga kerja asing. Manfaat interaksi pelaku kegiatan ekonomi. Interaksi pelaku kegiatan ekonomi, manfaat yang dapat diperoleh dari antara sebagai berikut. Yang pertama, pelaku kegiatan ekonomi bisa memecahkan permasalahan ekonomi modern seperti what, how, dan for whom. Kedua, pelaku kegiatan ekonomi bisa meningkatkan kegiatan perekonomian suatu negara, baik arus uang maupun arus barang. Ketiga, pelaku kegiatan ekonomi bisa mencukupi kebutuhan produsen akan faktor produksi dan kebutuhan konsumen akan barang atau jasa. Yang keempat, pelaku kegiatan ekonomi bisa meningkatkan pendapatan suatu masyarakat atau negara. Dan yang terakhir, pelaku kegiatan ekonomi bisa meningkatkan tabungan dan investasi. Baik, udah di ujung video. Apabila saya salah menjawab atau salah mengucapkan kata-kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.